Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah dengan judul Analisis Kelayakan Bangunan Gedung Pasar Sukasari Bogor melalui pendekatan laik fungsi bangunan. A. Latar belakang masalah. Bangunan Pasar Sukasari sampai dengan saat ini masih beroperasi dalam melayani perdagangan dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh PD Pasar Pakuan Jaya. Namun pada saat ini dirasa kurang optimal dari sisi kenyamanan, keselamatan, dan kelayakan fungsi bangunan sebagai pasar. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan fungsi bangunan dari Pasar Sukasari, yaitu masalah struktur bangunan yang dianggap kurang layak, seperti kondisi fisik bangunan, dan juga struktur bangunannya yang sudah banyak terdapat kerusakan-kerusakan pada elemen-elemen struktural bangunan. Karena melihat dari usia bangunan Pasar Sukasari sekitar 25 tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis kelayakan fungsi bangunan Pasar Sukasari Bogor. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah bangunan Pasar Sukasari Bogor masih layak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu solusi yang diberikan. Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil pengamatan visual di lapangan, dapat diambil beberapa solusi sebagai berikut. 1. Melakukan perbaikan, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap dapat mengembalikan kembali kekuatan struktur bangunan dapat dilakukan. Yang kedua, melakukan perkuatan, yaitu melakukan perkuatan pada komponen struktur yang cenderung lemah yang membutuhkan biaya yang sangat besar. 3. Melakukan retrofitting, yaitu melakukan retrofitting atau memperbaiki struktur bangunan tanpa harus mengubah struktur existing. Hanya dapat dilakukan apabila bangunan yang diperbaiki mempunyai nilai sejarah atau bersifat monumental yang perlu dilestarikan, atau biaya retrofit masih relatif kecil atau biaya pembangunan baru tidak mencukupi. Yang keempat yaitu melakukan perombakan atau pembongkaran, yaitu melakukan pembongkaran bangunan merupakan langkah praktis yang dapat dilaksanakan. Sebagai catatan, karena perencanaan teknis Pasar Sukasari tidak tersedia, komponen pondasi merupakan hal yang sama sekali tidak diketahui kekuatan batasnya, sehingga perlu dipertimbangkan untuk melakukan pengecekan ulang atau merencanakan ulang struktur pondasi. Metode penelitian. Analisis yang dilakukan merupakan penelitian dengan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan mengolah data deskriptif dan data kuantitatif. Data deskriptif berupa dokumen pendukung, catatan lapangan, foto, serta wawancara. Data kuantitatif berupa hitungan, angka, ukuran, pencatatan, dan kuantifikasikan. Secara garis besar, langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tema, yaitu kelayakan fisik bangunan Pasar Sukaria Bogor. Komponen yang digunakan sebagai acuan kandaran bangunan gedung diambil berdasar PP 36 tahun 2005 tentang laik fungsi bangunan gedung. Membuat latar belakang, maksud dan tujuan kajian, manfaat kajian, ruang lingkup pembahasan, latar belakang didasarkan pada fakta-fakta di lapangan. Undang-undang maupun peraturan pemerintah. 2. Melakukan kajian pustaka yang mendukung analisis mengenai kelayakan fisik bangunan ditinjau dari keandalan bangunan dengan studi kasus bangunan gedung Pasar Sukasari Bogor. 3. Mengumpulkan data-data fisik dan non-fisik berkaitan dengan topik berupa data primer, mendapatkan data teknis dengan mengamati langsung ke lapangan untuk mendapatkan data fisik kondisi existing bangunan gedung Pasar Sukasari Bogor. Pengambilan data dilakukan dengan teknik pencatatan, dokumentasi foto, dan pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan alat bantu meteran untuk menghitung luasan. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Pihak terkait terdiri dari decision makers pada bagian teknis bangunan gedung. Wawancara bertujuan untuk verifikasi data lapangan terkait dengan keandalan bangunan. Melakukan pengambilan data pada elemen struktur bangunan gedung Pasar Sukasari Bogor untuk mengetahui keseragaman mutu beton permukaan dengan cara uji tanpa merusak dengan hammer test atau palu beton yang dapat digunakan untuk menguji dan mengevaluasi kekerasan permukaan beton. Data sekunder, data-data dari penelitian terdahulu
Standar Nasional Indonesia serta regulasi-regulasi yang berkaitan dengan layak fungsi bangunan dan sistem pendukung keandalan bangunan gedung. Data-data atau informasi lain mengenai evaluasi keandalan gedung yang bisa didapatkan dari buku maupun website. Keempat, melakukan analisis data. Menganalisis sub-komponen di dalam layak fungsi bangunan gedung yang sesuai dengan sub-komponen yang terdapat di dalam bangunan gedung Pasar Sukasari Bogor. Analisis dilakukan dengan langkah pertama membandingkan subkomponen yang terdapat pada layak fungsi bangunan gedung dengan subkomponen yang terdapat pada bangunan gedung Pasar Sukasari Bogor. Subkomponen yang dianalisis merupakan penyusunan komponen utama gedung. 5 komponen utama gedung meliputi komponen arsitektural, struktural, utilitas, aksesibilitas, serta tata ruang dan bangunan. Jika antara subkomponen dalam kelompok komponen layak fungsi bangunan gedung dengan subkomponen dalam bangunan gedung Pasar Sukari Bogor sudah sesuai, maka tidak perlu dilakukan pembobotan ulang. Seluruh subkomponen dalam kelompok komponen SLV gedung beserta bobot nilai dapat langsung digunakan pada keandalan bangunan gedung Pasar Sukasari Bogor. Menganalisis data pengujian dari alat hammer test untuk mengetahui keseragaman mutu beton di permukaan yang ada pada bangunan gedung Pasar Sukasari Bogor. Yang kelima, membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang menyusun rekomendasi yang dapat dipergunakan sebagai salah satu masukan bagi pihak pengelola pasar, dalam hal ini PD Pasar Pakuan Jaya Bogor, dalam menentukan kebijakan selanjutnya. D. Kesimpulan. Dapatkan bahwa keandalan bangunan gedung Pasar Sukasari Bogor masuk kategori tidak andal. Artinya, aspek persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang diamanatkan Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002 tidak terpenuhi. Masih dimungkinkan aspek-aspek tersebut terpenuhi, namun dengan konsekuensi anggaran yang disediakan tidak sedikit. Berdasarkan hasil inventaris pada tabel 7 di mana tingkat keandalan aspek struktur adalah tidak andal dengan bobot poin 20,48 lebih kecil dari nilai 25,5. Maka berdasarkan tabel 10 dapat disimpulkan bahwa langkah kebijakan yang dapat diambil oleh PD PPJ adalah ada 4 rekomendasi, yaitu melakukan perbaikan, melakukan perkuatan, melakukan retrofitting, melakukan perombakan dan atau pembongkaran. Apabila memiliki rekomendasi kelima, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap dapat mengembalikan kembali kekuatan struktur bangunan, dapat dilakukan, akan tetapi perlu diperhatikan pada kasus bangunan gedung Pasar Sukasari. Pada perencanaan teknis bangunan tidak dapat diperoleh, sehingga untuk memastikan nilai penurunan kekuatan struktur sulit dilakukan. Bila memiliki rekomendasi ke-9, yaitu melakukan perkuatan pada komponen struktur yang cenderung lemah, membutuhkan biaya yang sangat. Bangunan Pasar Sukasari dibangun pada tahun 1987 dan selesai pada tahun 1990 oleh pemerintah Kota Bogor. Bangunan Pasar Sukasari berdiri di tanah seluas 936 meter persegi dengan luas bangunan 2.560 meter persegi yang di dalamnya terdapat 225 kios pedagang.
Bangunan ini merupakan salah satu bangunan infrastruktur Kota Bogor yang dipergunakan sebagai salah satu pusat transaksi perdagangan di Kota Bogor, seperti transaksi jasa dan kebutuhan pokok masyarakat. Bangunan gedung Pasar Sukasari mengalami penurunan fungsi bangunan. Salah satunya adalah masalah struktur bangunan yang dianggap kurang layak, seperti kondisi fisik bangunan dan juga elemen struktur bangunan yang sudah banyak terdapat kerusakan-kerusakan. Karena melihat dari usia bangunan gedung Pasar Sukasari sekitar 25 tahun, sehingga dianggap perlu dilakukan suatu analisis atau kajian kelayakan fisik bangunan Sukasari. Pemeriksaan kelayakan fisik bangunan Pasar Sukasari Bogor dengan cara pemeriksaan visual dan pemeriksaan kuat tekan beton berdasarkan persyaratan teknis beton yang berlaku, sehingga akhirnya didapat nilai tingkat kelayakan atau keandalan fisik bangunan Pasar Sukasari Bogor, serta rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh PD Pasar Pakuan Jaya sebagai pengelola dari bangunan Pasar Sukasari Bogor. Adapun hasil pemeriksaan dapat dilihat pada kesimpulan. Maka, berdasarkan Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa keandalan bangunan gedung Pasar Sukasari Bogor masuk kategori tidak andal, sehingga langkah kebijakan yang dapat diambil oleh PPDPJ ada 4, yaitu melakukan perbaikan, melakukan perkuatan, melakukan retrofitting, dan melakukan perombakan atau pembongkaran. Beberapa materi yang terkait dengan jurnal atau makalah ini juga sudah pernah dibahas pada mata kuliah asesmen bangunan gedung, khususnya pada materi pertemuan ketiga perkuliahan. Itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.